Shalom, selamat sahabat bagi kita semuanya. Saya Dewi. Pagi ini tanggal 28 Maret 2020 saya ingin membagikan kembali kesaksian mengenai perjalanan dan kehidupan saya, di mana Tuhan benar-benar pada saat ini sedang menguji iman saya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat Sabat bagi kita semuanya, karena di dalam iman dan kepercayaan saya, hari ini adalah hari Sabat di mana kita boleh berhenti dari segala aktivitas kegiatan kita dan hanya berfokus untuk boleh memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya membuat video ini, saya sudah berdoa dan saya ingin membawakan satu lagu pujian. Judulnya Aku Datang Hampir Padamu. Saya ambil dari lagu Sion Lama nomor 185. Ku datang hampir kepadamu, tarik aku ya juru selamatku, pimpin aku dengan tanganmu, lindungi aku dalam kasih-Mu, lindungi aku dalam kasih-Mu. Ku datang hampir kepadamu, hingga sejahtera aku dalam-Mu. Zaman berjaman nanti aku lebih hampir ya Tuhan padamu, lebih hampir ya Tuhan padamu. Ya, terima kasih. Suara saya mungkin tidak terlalu bagus ya, karena memang sebenarnya saya tidak bisa nyanyi. Pagi ini saya akan membagikan kesaksian saya setelah saya membaca buku kecil ini. Maksud saya, buku kecil ini judulnya adalah Kebahagiaan Sejati. Penulisnya adalah Ellen G. White. Dan ini sudah kelihatan lama banget gitu ya, udah robek juga bukunya. Saya udah sering baca buku ini berulang-ulang. Saya ambil di perikop ini. Saya tidak akan bacakan semua. Saya beberapa hari yang lalu membaca mengenai bab 1 kemudian bab 2, yaitu mengenai keperluan orang berdosa. Kenapa saya mau bagikan ini? Karena bagi saya ini kebutuhan saya pada saat ini. Saya harus tahu apa yang saya perlukan, karena saya menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa. Teman-teman boleh baca bukunya, boleh juga di-download dari internet, yaitu Kucing Saya suka kucing. Pada mulanya manusia dikaruniai kuasa untuk berpikir mulia dan seimbang, dan manusia itu sempurna. Tapi karena pilihan yang salah membuat manusia itu jadi jatuh dalam dosa. Saya nggak akan baca semua perikop ini. Dan saya juga menyadari bahwa mungkin ada yang salah dengan hubungan saya sama Tuhan, sampai kenapa Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi di dalam hidup saya. Khususnya pada tahun 2020 ini, dan juga mungkin kita tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Seluruh dunia merasa ketakutan, merasa khawatir karena adanya virus corona.
Sama halnya yang saya alami pada saat ini. Saya merasa sangat takut, saya merasa sangat bimbang, saya merasa sangat kebingungan. Saya merasa Tuhan begitu jauh dengan saya gitu. Di dalam Kolose 2 ayat 3 dikatakan bahwa di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kita tahu bahwa Tuhan itu sumber hikmat, sumber pengetahuan. Tapi karena dosa yang saya perbuat, saya jadi nggak bisa punya hikmat itu dan mengerti dan memahami apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan saya. Ketika saya masuk rumah sakit dan ketika saya bangun dan saya menyadari dokter berkata kepada saya bahwa rahimmu sudah tidak ada. Lalu ketika dokter menghubungi saya, Dewi, hari Senin tanggal 30 Maret kamu datang ke rumah sakit ya, kita diskusi mengenai kemoterapi dan lain sebagainya. Bisakah Anda membayangkan bagaimana perasaan saya? Atau mungkin Anda menempatkan diri dalam posisi saya. Kebingungan dan ketakutan yang luar biasa itu hadir di dalam diri saya. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Oke, saya akan datang, saya akan ikuti semua saran dokter. Tapi tetap saya tidak mengerti. Tuhan, kenapa Kau mengizinkan semua ini terjadi? Dan saya masih membandingkan diri saya. Tuhan, dosa apa yang saya perbuat sampai kok pahit sekali hidup saya? Saya dilahirkan di keluarga yang miskin. Kakak saya 3 bersaudara dan kakak saya tidak ada yang bisa bersekolah. Saking miskinnya kami. Tahun 2006, kalau teman-teman masih ingat, terjadi gempa di Jogja dan sekitarnya tanggal 29 Mei. Dan kami adalah salah satu korban gempa, termasuk keluarga saya gitu. Di situ saya harus hampir 1 tahun lebih tinggal di tenda dan melihat sekeliling saya penuh dengan air mata. Keluarganya meninggal, rumahnya roboh. Bahkan sekolahan saya waktu saya mau masuk SMA itu hancur. Dan saya bingung kenapa ada air mata, kenapa ada kesedihan, dan ada penderitaan. Kalian bisa membayangkan kedinginan, hujan, bocor, ratap tangis di mana-mana, mayat di mana-mana. Pada waktu kejadian itu, rumah belum bisa dibangun dengan segera, makan seadanya cuma mie instan dan lain sebagainya. Penderitaan saya belum berakhir. Tahun 2008 saya mengalami kecelakaan ketika umur saya 17 tahun. Saya kehilangan banyak darah dan saya mengalami patah tulang. Dan saya harus mengalami 2 kali operasi untuk operasi di kaki saya. Tapi Tuhan masih kasih saya hidup. Tuhan masih izinkan saya hidup. Di saat orang lain pada waktu itu kecelakaan, yang mungkin lukanya tidak sebegitunya, tapi meninggal gitu. Bahkan pada saat itu mungkin teman-teman saya tuh udah pada melayat. Karena mereka pikir saya sudah mati melihat kondisi motor yang ditabrak oleh truk pada waktu itu. Rasanya mustahil untuk saya hidup. Saya juga nggak paham pada saat itu kenapa ya. Saya pengen kuliah walaupun saya miskin, dan jalan yang saya harus tempuh tidak semudah yang seperti orang-orang lain bisa tempuh. Saya harus bekerja sangat keras, mencucurkan air mata dan darah, dan merendahkan diri saya menjadi pembantu,
menjadi janitor, tukang bersih-bersih, sikat WC, ngangkatin tai sapi. Tapi saya percaya, saya punya semangat bahwa di balik kemauan pasti ada jalan. Akhirnya saya menyelesaikan S1 saya dan saya menjadi seorang guru. Saya bersyukur Tuhan rubah hidup saya. Tapi saya tidak paham kenapa Tuhan jalan yang harus saya tempuh itu berbeda dengan jalan orang lain yang ditempuh orang lain. Lalu tahun 2019 mungkin sebenarnya udah 5 tahun lebih saya mengalami rasa sakit, tapi saya tahan-tahan. Akhirnya saya tahu bahwa saya terindikasi kena tumor dan indikasi tumor ganas dan saya harus diangkat rahimnya. Dan saya harus memupuskan semua impian saya untuk mungkin menikah atau mungkin untuk menjadi seorang ibu. Pikiran negatif, hal-hal buruk muncul di dalam benak saya. Adakah seorang pria yang rela hati menikahi saya? Rasa kesendirian saya, rasa kehancuran saya. Sejauh ini mungkin saya hanya fokus sama penderitaan saya. Saya lupa berkat Tuhan yang begitu nyata dalam hidup saya. Saya lupa banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam penderitaan yang menyakitkan itu semakin muncul ketika egois, mementingkan diri, dosa kesayangan saya munculkan. Di dalam buku ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab dan saya tuliskan di dalam buku diari saya. Pertanyaan yang pertama adalah, hal-hal yang tak sanggup mengubah hatiku adalah, di sini saya katakan, hal-hal yang tidak sanggup mengubah hati saya adalah ketika saya masih egois, ketika saya masih punya rasa mementingkan diri, dan ketika saya masih mengandalkan diri saya sendiri, dan seolah saya merasa kuat, seolah saya merasa tidak butuh Tuhan, ketika saya merasa tidak butuh orang lain, dan ketika saya masih menyimpan dosa-dosa kesayangan saya, yang sering saya anggap sepele, dan sering saya anggap itu adalah dosa-dosa yang kecil. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa mengubah hati saya. Pertanyaan yang kedua, apakah reaksi saya sebagai seorang berdosa terhadap hal yang mengenai Allah? Dan kita boleh baca sama-sama di 1 Korintus 2 ayat 14, dikatakan bahwa tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, reaksi saya ketika saya menghadapi semua pencobaan yang begitu bertubi-tubi dalam kehidupan saya sebagai orang yang berdosa adalah, saya mengeluh, saya takut, dan begitu banyak bisikan, kamu tuh gak layak, kamu gak layak bertobat sama Tuhan, terlalu banyak dosamu, udah mati saja, mungkin mati adalah jalan yang terbaik. Itu reaksi saya, dan itu yang saya lakukan pada saat ini. Tapi saya mau berubah Tuhan, saya mau diubahkan, saya benar-benar mau diubahkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang dari buku ini, kemudian apa yang harus terjadi padaku? Apa yang harus terjadi padaku? Dengan semua apa yang saya alami, dengan semua keadaan keberdosaan saya,
keraguan saya, kelemahan iman saya, apa yang harus terjadi sama saya. Dalam buku ini mengatakan, saya disuruh membaca di Yohanes 3 ayat 3. Kita sama-sama baca Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah." Kemudian Yohanes 3 ayat 7, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kemudian di 1 Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini." Jadi pertanyaan yang muncul dalam buku ini itu juga muncul dalam hati saya. Lalu apa yang harus terjadi sama saya? Saya harus lahir kembali dalam Tuhan. Saya harus menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang menghapus dosa. Tuhanlah yang akan menghapus air mata dan penderitaan saya. Tuhanlah yang akan memberikan pengharapan kepada saya. Bukan berarti suatu hal yang mudah saya mengatakan ini. Saya juga masih belajar. Dan saya dikuatkan. Saya punya janji Tuhan bahwa Tuhan akan menghapus dosa saya, menghapus air mata saya. Tuhan akan memberikan harapan dan kekuatan sama saya. Tapi pertanyaan berikutnya di buku ini dikatakan bahwa tetapi ada jembatan yang melintas dan ada jurang di antara saya dan juga Tuhan. Kita baca sama-sama di Roma 3. Roma 3 ayat 21 sampai 24. Dikatakan bahwa tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam ayat ini dikatakan kepada saya bahwa iya, banyak dosamu, banyak keraguanmu Dewi, banyak hal bodoh yang kamu pikirkan, yang kamu lakukan. Kamu lupa sama pernyataan Tuhan, kamu berulang-ulang melakukan dosa kesayangan. Tapi ingat, kasih karunia Tuhan sajalah yang dapat menyelamatkanmu. Dan saya menyadari jurang yang memisahkan saya dengan Tuhan adalah dosa. Tetapi ada satu jembatan yang Tuhan bangun buat saya, buat kita semuanya, yaitu jembatan kasih karunia Tuhan. Di pertanyaan berikutnya di buku ini dikatakan seperti ini. Lalu bagaimana agar saya dapat hidup dan menang atas dosa saya? Bagaimana saya bisa memenangkan kelemahan saya? Bagaimana saya bisa mampu lahir kembali, diubahkan, dikuatkan? Mari kita sama-sama baca Filipi 4 ayat 13. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, terkadang membaca firman ini seperti, Tuhan, kenapa begitu mudah dibaca dan begitu mudah didengar, tapi sulit untuk diaplikasikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak mudah
saya mengatakan ini dan menyampaikan firman ini karena saya juga masih belajar. Tapi saya mau Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dalam segala perkara yang Dia izinkan terjadi dalam hidup saya. Tuhan, saya menyadari keberdosaan saya. Saya mau Tuhan rubah hidup saya. Saya mau Tuhan rubah pola pikir saya. Saya mau Tuhan rubah jiwa saya diperbaharui hanya dalam Tuhan Yesus. Di sisa hidup ini, saya mau Tuhan pakai saya. Karena dunia ini bukan lagi rumah kita. Dunia ini sudah tidak nyaman. Saya nggak mau hidup sia-sia. Saya mau hidup saya yang mungkin tinggal sedikit lagi ini, itu benar-benar buat Tuhan. Itu yang sedang saya pelajari. Dan ini yang sedang saya mau bagikan buat kita semuanya, bahwa saya mampu berbicara pada saat ini. Saya masih mampu menanggung semua perkara ini sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan sama saya. Pertanyaan terakhir yang ada di buku ini. Saya disuruh baca Roma 6 ayat 12 sampai 14, dan saya boleh menyampaikan atau menuliskan atau membuat aplikasi apa yang bisa saya ambil dari ayat ini. Kita baca sama-sama Roma Roma 6 ayat 12 sampai 14 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, saya katakan di sini, Tuhan, saya harus menyerahkan anggota tubuh Tuhan supaya saya lepas dari dosa. Berikanlah kekuatan dan keikhlasan kepadaku ya Bapa, untuk memahami arti hidup. Karena yang sesungguhnya kita butuhkan adalah kekekalan, keabadian, bukan di dunia ini, tapi di kerajaan surga. Rahimku sudah tidak ada lagi, dan satu-satunya mahkota kebanggaanku sebagai wanita sudah Engkau ambil kembali. Sebab aku sadar Tuhan, anggota tubuh ini seluruhnya adalah ciptaan-Mu, dan seluruhnya adalah pemberian-Mu. Jikalau memang karena kesombonganku, karena keberdosaanku, ambillah kesombongan itu ya Tuhan. Berikanlah kepadaku kerendahan hati. Ambillah dosaku sebagaimana Engkau mengambil kembali rahim itu untuk kembali kepadamu. Kusadari bahwa hidupku sesungguhnya adalah milik-Mu. Dan sanggupkanlah aku ya Bapa. Sebab pada saat ini yang aku harapkan adalah kematian dari diriku yang lama. Terimalah pertobatanku ya Tuhan, dan ajari aku makna pertobatan sejati yang sesungguhnya. Perbaruilah hidupku hanya oleh kuasa-Mu.
Tolong aku ya Tuhan. Kemanusiaanku dan kedaginganku tidak sanggup menerima kenyataan. Saya masih punya impian untuk menikah, memiliki keturunan, mendidik anak-anakku dengan penuh cinta. Jikalau memang semuanya harus pupus, kadang yang kuinginkan hanyalah kematian. Tetapi ya Tuhan, apalah dayaku. Engkau yang menentukan jalan hidupku. Yang kubutuhkan adalah mujizat-Mu ya Tuhan. Yang saya butuhkan adalah mujizat. Mujizat yang begitu besar, yaitu Engkau mengubahkan hidup saya. Engkau mengubahkan hati saya. Berkali-kali Tuhan sudah melewatkan saya dari maut. Dan saya nggak tahu apa maksud Tuhan mengizinkan saya masih tetap hidup. Tapi biarlah pada sahabat ini saya boleh belajar. Mungkin Tuhan masih izinkan saya hidup karena Tuhan mau pakai saya menjadi alatnya. Semoga kesaksian ini boleh menguatkan kita semuanya di dalam keadaan apapun yang kita alami, di dalam perkara apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Semuanya akan tetap mendatangkan kebaikan. Kiranya Tuhan memberkati.